إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, saat ini kita berada di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa usia kita semakin berkurang dan kita semakin dekat dengan ajal kita. Sebab itu Islam sangat memperhatikan agar umatnya memperhatikan waktu, dan Allah banyak menggunakan waktu untuk bersumpah, wal asr, wal fajr, wad duha, dan seterusnya, menunjukkan bahwa umat Islam harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan pentingnya kita memanfaatkan waktu. An Ibnu Abbas qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal farag, rawahul Bukhari. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak kesehatan yang kita sia-siakan, begitu juga banyak waktu luang yang kita sia-siakan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, terutama bagi yang sudah berusia 60 tahun. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballagha sittina sanah. Allah tidak akan menerima argumen, Allah tidak akan menerima alasan pada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Maknanya, kata para ulama, jika seseorang sudah berusia 60 tahun, tak ada lagi waktu yang disia-siakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tak ada lagi sedikit waktu yang tersia-siakan, yang terbuang untuk perbuatan yang tidak bernilai ibadah. Para jamaah sekalian, waktu bagi manusia adalah modal. Berkata Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyamun
kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai ibnu Adam, kamu adalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari yang berlalu, maka hilang sebagian umurmu. Umar bin Abdul Aziz berkata, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Para jamaah sekalian, waktu yang berlalu yang kita sia-siakan itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail walillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang dan Dia tidak akan menerimanya di waktu malam, dan Allah juga memiliki hak di waktu malam dan Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Bashir bin Harith rahimahullahu ta'ala berkata, marartu birajulin minal ubbadi bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqala abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah, dan ahli ibadah ini sedang menangis. Maka aku bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka ahli ibadah ini menjawab, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu, sementara ajalku semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku. Para jamaah sekalian, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan dalam hidup ini? 1 jam, 2 jam tidak terasa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, hari berganti hari, minggu berganti minggu, sementara kondisi kita masih tetap seperti ini. Lantas sisa usia ini apa yang harus kita lakukan? Para ulama mengatakan di sisa usia kita ini wajib bagi kita memproteksi diri untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kesolehan itu, para jamaah sekalian, tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi juga berdampak pada anak keturunan kita. Bukankah dalam salat atau di setiap tasyahud kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kesolehan akan menyebabkan kita didoakan oleh seluruh makhluk yang soleh, juga oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin lillahi salihin fis samai wal ar. Jika kalian mengucapkan itu,
mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jika kalian mengucapkan itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh di bumi maupun di langit. Kemudian Imam At-Tirmizi berkata, man arada an yahza bihadzal salam alladhi yusallimuhul khalqu fis salah falyakun abdan salihan. Siapa yang ingin meraih ucapan salam, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, siapa yang ingin meraih ucapan salam itu yang diucapkan oleh setiap orang yang salat, maka yang harus ia lakukan adalah jadilah hamba Allah yang soleh. Wa illa hurima hadzal fadlul azim. Jika ia tidak memproteksi diri sebagai orang yang soleh, maka doa tadi, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, diharamkan untuknya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jika kita ingin memelihara anak kita agar kelak sepeninggal kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka berupayalah terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh akan berdampak kepada anak keturunannya, dijaga anak keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Khidir dengan Musa alaihissalam. Ketika di suatu tempat Musa alaihissalam melihat tembok yang mau rubuh, kemudian Musa merubuhkan tembok itu dan ditegur oleh Khidir, kenapa kamu rubuhkan tembok itu? Apa jawab? Tahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota ini, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya, kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Ini menunjukkan kesolehan orang tua berdampak pada anaknya, dan harta yang ia tinggalkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, para jamaah sekalian, mari kita gunakan siksa-siksa usia kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah ada waktu luang yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan sedang apa Allah memanggil kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.